Alhamdulillah pada hari Jumat tanggal 4 April insya Allah pagi ini kita mau silaturahim ke Bantul Pleret. Kita akan datangi Fuad Pleret yang berwujud monyet. Ya insya Allah kita akan ke kediamannya di pondok pesantren di Pleret. Kami beberapa rombongan insya Allah tetap semangat untuk memburu komunis si Fuad Pleret. Tetap semangat. Para pemirsa, kita telah menyaksikan bersama-sama cuplikan video yang mana ada seseorang yang katanya mau pergi ke Pleret Bantul. Saya tegaskan kembali lagi bahwa saya Mubarak, Ketua Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dan juga Jawa Tengah, telah menyampaikan dengan jelas, terang dan tegas bahwa hari ini Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bersama Laskar-Laskar Nusantara yang lainnya pada posisi siaga 1. Artinya sudah siap siaga menghadapi bahaya-bahaya yang akan mengancam negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu saya menyarankan kepada antum-antum, saudara-saudara, kembalilah ke rumahnya masing-masing bersama keluarga. Jangan teruskan perjalanan Anda. Ya, karena kami sudah menyiapkan dan perlu saya sampaikan bahwa antara kami dan Anda tidak ada masalah. Masalah kami adalah dengan para habaib yang suka memprovokasi rakyat Indonesia untuk berperang. Para habaib yang suka mengadu domba antar sesama bangsa. Para habaib yang suka membelokkan sejarah. Itulah adalah musuh-musuh kami. Kita adalah saudara. Kita adalah saudara. Mari kita hadapi bersama-sama para oknum-oknum yang akan mengganggu negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kami sudah menyiapkan pasukan ya di semua titik dengan strategi Supiturang. Dari Gunung Kidul sudah kami tempatkan laskar berjumlah 300 orang di kabupaten ataupun di kecamatan Patok. Kemudian dari Kabupaten Klaten kami tempatkan 300 orang di daerah Piyungan. Ya, kemudian di daerah Purworejo saya tempatkan di Imogiri mau menuju ke daerah Bantul. Kemudian di Jainangun ya 300 orang saya tempatkan pasukan dari daerah Yogyakarta. Artinya jumlahnya sudah 1.200 dan siap merangsek, siap menyatu di daerah Pleret ini. Karena letak antara titik-titik kumpul itu dengan Pleret ya kurang lebih adalah 2 kilo. Oleh karena itu saya mohon kembali, daripada nanti masuk ke wilayah Pleret, Anda tidak bisa kembali karena sudah terkepung. Dan kita tidak ada masalah dengan panjenengan. Oleh karena itu saya sarankan kembalilah ke rumah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan syakirin. Wassalatu wassalamu ala habibina wassafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para kiai, para alim ingkang tansah kawula hormati, pengurus daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Demak, baik dari unsur kasepuan, pengurus harian, dan lembaga-lembaga, wabil khusus kepada Ketua PWI LS Kabupaten Demak, Gus Muttaqin yang selalu kita banggakan, dan para Laskar Sabilillah yang pada hari ini hadir, dan tamu undangan yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu yang berbahagia. Pada kesempatan
sore hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu apapun, dalam rangka apel akbar dan Laskar Sabilillah PWI-LS Kabupaten Demak. Para peserta apel Laskar Sabilillah yang selalu saya banggakan, pada hari ini panjenengan dikumpulkan di tempat ini dalam rangka untuk berbaris menyamakan gerak dan langkah perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Artinya apa? Bahwa setiap gerakan kita, setiap langkah kita adalah satu komando, satu perintah dan satu tujuan, meneruskan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Perlu kita ketahui bersama bahwa kondisi negara kita saat ini dalam keadaan yang sedang tidak baik saja. Karena apa? Indonesia dan NU sekarang sedang menghadapi bahaya laten. Bahaya laten adanya perpecahan, bahaya laten adanya desintegrasi bangsa, dan bahaya laten terhadap pelecehan-pelecehan terhadap ulama-ulama Nusantara. Saya yakin semua yang hadir di sini adalah kader-kader Nahdlatul Ulama. Saya yakin yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang Wali Songo Laskar Sabilillah yang tentunya mempunyai tujuan yang sama dengan Nahdlatul Ulama, termasuk diri saya juga selaku Wakil Ketua PWI Jawa Tengah, juga selaku Ketua PWI Jawa Tengah. Artinya bahwa PWI hadir, PWI dilahirkan adalah karena menyikapi situasi dan kondisi saat ini. Kita juga tahu bersama bahwa negara kita heran kenapa Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu kepulauan, bersuku-suku bangsa dan beraneka ragam agama, tapi tetap bersatu, tetap rukun, tetap solidaritas terhadap sesama anak bangsa. Karena satu di Indonesia yang tidak dimiliki oleh dunia lain, karena di Indonesia ada sebuah organisasi besar yang didirikan oleh para wali, yaitu Nahdlatul Ulama. Namun saat ini, dan mereka tahu dan belajar dari pengalaman, untuk menguasai suatu bangsa, maka yang harus dilakukan pertama adalah hancurkan NU atau kuasai NU. Dan ini sudah dilakukan oleh kelompok-kelompok dan oknum-oknum habaib atas pengalamannya pada tahun 48 dan 65. Maka saat ini mereka ingin merusak NU, ingin menguasai NU. NU sudah dirusak sejarahnya, NU sudah direbut salah satu badan otonomnya, yaitu Jatman. Tapi sayang sampai hari ini tidak ada sikap dari teman-teman pengurus struktural NU. Maka kita selaku kader NU mempunyai tanggung jawab untuk menyelamatkan NU, menyelamatkan dan menjaga harga diri NU, dan menyelamatkan keberlangsungan NU ke depan, juga dalam rangka untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Pembelokan sejarah NU dilakukan, sudah jelas oknumnya. Apalagi sekarang di daerah Jawa Tengah ada pemalsuan makam, juga ada perusakan situs sejarah. Salah satunya adalah di Makam Muria Kudus. Dan ini harus kita ambil sikap. Siapapun yang melakukan perubahan, siapapun yang melakukan perusakan terhadap situs sejarah, itu adalah suatu kejahatan besar yang harus ditindak oleh negara. Tapi negara sampai hari ini juga belum hadir. Maka kita harus selalu
kepada pemerintah agar pemerintah jangan terlena dengan upaya-upaya ini. Karena pembelokan sejarah adalah merupakan kejahatan besar, dan siapapun yang membelokkan sejarah berarti dia punya agenda besar. Agendanya satu, yaitu merebut dan merusak negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya yakin semua Laskar Sabilillah akan berada di garda terdepan bila mana ada oknum yang ingin merusak sejarah, apabila ada oknum yang ingin merusak persatuan dan kesatuan, dan apabila ada oknum yang ingin menguasai negara Republik Indonesia. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh menyerah, kita harus terus maju pantang mundur. Hadapi siapa saja yang akan menghalang kita, kita tabrak, kita halangi. Kita tidak boleh takut, saudara-saudara, karena ini adalah menegakkan menegakkan kebenaran, dan ini harus kita lakukan walaupun pahit. Tapi inilah kita ini pejuang-pejuang Wali Songo yang mempunyai darah perjuangan, bukan pengkhianat. Tapi saya yakin ada orang-orang yang berusaha untuk mengkhianati kita, menyusup dari dalam. Hati-hati, saya tekankan, siapapun mereka Anda pengkhianat, maka akan dihancurkan oleh teman-teman Laskar Sabilillah. Karena Laskar Sabilillah selalu konsisten dan konsekuen untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ini. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama bersatu menjaga negara kita, menjaga wilayah kita. Jangan sampai wilayah Demak ini diacak-acak oleh oknum-oknum habaib, apalagi oleh pengkhianat-pengkhianat. Ini jangan sampai terjadi. Siapapun mereka, kalau ini mengkhianati, maka kita akan hadapi bersama-sama. Dan saya minta tentunya kepada struktur Nahdlatul Ulama dimanapun Anda berada, tolong hilangkan sikap husnudzon kepada Habib, karena husnudzon kita ternyata Habib semakin melunjak. Kami meminta kepada seluruh pengurus NU dimanapun Anda berada,